Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya William Surya Putra dari NPM 115 bersama teman saya Bagas Kurniawan dengan NPM 22. Kami berdua di sini akan membahas tentang studi kasus UKM di Jatinangor dan kami memilih sebagai modelnya adalah Ayam Geprek Pangeran. Next. Nah, yang pertama bisnis profile. Jadi, apa itu sebenarnya Ayam Geprek Pangeran? Jadi, Ayam Geprek Pangeran itu adalah sebuah usaha di bidang kuliner cepat saji ya, fast food bisa dikatakan karena sistem otomasi dan juga makanan yang disajikannya itu nggak perlu menunggu lama dan harganya lumayan terjangkau juga. Dan dengan menu utama mereka ayam goreng, ayam geprek dengan berbagai level dan sambal disajikan dengan nasi. Konsep dari penjualan ayam geprek Pangeran ini sendiri itu dari menyediakan makanan yang murah tapi tetap terjangkau dan juga cepat. Nah, untuk model bisnis fast food seperti ini biasanya paling laku itu di daerah mahasiswa atau daerah perkantoran. Dan di contoh ini saya melakukan interview ke Gubernur Pangeran di cabang Jatinangor. Lanjut, oke, selanjutnya itu ada target pasar. Jadi siapa sih sebenarnya orang-orang yang mengkonsumsi ayam geprek Pangeran ini? Jadi ada dua sektor pasar yang utama. Yang pertama itu adalah mahasiswa. Demografinya dari umur 18 sampai 24 tahun. Dan untuk cabang ini, itu paling banyak adalah dari mahasiswa Jatinangor. Ada beberapa universitas seperti Unpad, ITB Jatinangor, dan IKOPIN. Nah, namun untuk IPDN sendiri itu jarang ditemukan karena hari libur mereka yang juga terbatas. Lalu untuk psychographics-nya, mereka ini sangat-sangat price sensitif. Bagi mahasiswa, harga itu sangat menentukan apakah mereka harus memilih A atau B, dan kemungkinan besar mereka akan memilih substitusi jika ada harga yang berubah. Lalu mereka sangat suka porsi yang besar, dan mereka juga suka makanan yang pedas. Serta mereka aktif menggunakan sosial media, sehingga media promosi efektif adalah dari sosial media sesuai dengan yang dilakukan oleh Geprek Pangeran ini. Nah, lalu yang kemudian adalah yang sekunder. Yang sekunder adalah dari kampus staff dan lecturers atau orang-orang yang bekerja di sekitar Jatinangor, di sekitar kampusnya juga, yang mencari akomodasi makanan. Selanjutnya ada local residents dan boarding house tenants. Dalam artian orang-orang yang tinggal di sini, warga lokal, dan orang-orang yang eh, jaraknya dekat terhadap Geprek Pangeran. Boleh next. Lalu ada business model dan revenue streams. Jadi gimana sih caranya Geprek Pangeran ini menghasilkan keuntungan dan bagaimana cara mereka tuh bisa tetap mendapatkan edge di persaingan bisnis yang sekarang lumayan sulit. Main revenue atau penjualan langsung itu didapatkan dari dine-in dan take away. Basic dari penjualan makanan dan geprek mereka. Secondary revenue itu berdasarkan digital platform. Jadi seperti GrabFood, ShopeeFood, GoFood itu juga menjadi revenue streams mereka karena banyak mahasiswa yang tidak mau ribet, tidak mau ke tempat dan lebih suka memesan secara online. Untuk future revenue potential itu ada sales of derivative products, jadi membuat produk untuk secondary demand bisa termasuk tadi ya package sambal si sambal mereka yang signature mungkin banyak yang suka dan bisa dijual dari online. Franchise system atau partnership untuk expansion ke kota lain. Nah, mungkin yang belum disebutkan di sini itu mungkin partnership dengan brand. Jadi mungkin tempat makan mereka bisa dihias dengan logo-logo brand dan bisa mendapatkan keuntungan dari pemasangan iklan. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bagas. Oke, selanjutnya strategi pemasaran 4P. Product, Price, Place, dan Promotion. Mulai dari produk, produk utama dari ayam geprek Pangeran adalah ayam geprek dengan level kepedasan yang jelas, dari level 1 hingga 5 atau lebih. Keunggulan lainnya adalah konsep nasi sepuasnya yang menjadi nilai tambah. Variasi menunya juga sederhana, yaitu original,
keju, dan mozzarella. Selanjutnya itu price atau harga. Untuk strategi harga, mereka menggunakan penetration pricing, yaitu harga yang sangat terjangkau antara 15.000 hingga 25.000 rupiah. Ini menjadikan mereka sangat kompetitif dibandingkan kompetitor lainnya di Jatinangor. Lanjut, place atau tempat. Lokasi usahanya sangat strategis, berada di jalan utama yang sering dilalui mahasiswa dan dekat dengan kampus serta kos-kosan. Hal ini membuat tempatnya mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Selanjutnya, promotion atau promosi. Promosi utama mereka berasal dari word of mouth atau rekomendasi dari mulut ke mulut di kalangan mahasiswa. Selain itu, mereka juga aktif di media sosial seperti Instagram dan memanfaatkan platform online seperti GoFood dan GrabFood untuk menarik pelanggan baru melalui promo. Selanjutnya, analisis SWOT mulai dari strength. Jadi, beberapa kekuatan utama dari ayam geprek Pangeran adalah brand yang sudah dikenal luas, harga yang terjangkau, lokasi strategis, serta penawaran unik seperti nasi sepuasnya. Selanjutnya, weakness. Mereka juga punya beberapa kelemahan, seperti ketergantungan tinggi pada segmen mahasiswa yang bisa menurun saat liburan panjang, serta kenyamanan tempat yang kurang karena sering ramai dan panas. Selanjutnya, opportunities. Peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain pengembangan menu seperti minuman modern atau lauk tambahan, program layanan pelanggan, serta ekspansi cabang ke daerah kos lain di Jatinangor. Selanjutnya ancaman. Ancaman yang dihadapi termasuk persaingan ketat dari banyak penjual ayam geprek lain, harga bahan baku yang tidak stabil seperti cabai dan ayam, serta perubahan selera pasar mahasiswa. Oke, kesimpulannya, kesuksesan ayam geprek Pangeran berasal dari pemahaman yang mendalam terhadap pasar mahasiswa di Jatinangor. Mereka mampu menawarkan nilai unggul melalui harga murah, porsi mengenyangkan, dan lokasi yang strategis. Rekomendasi strategisnya mulai dari yang jangka pendek. Yang pertama adalah mengoptimalkan layanan antrean di jam sibuk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, membuat paket combo seperti ayam plus teh untuk meningkatkan nilai transaksi per pelanggan. Untuk strategi jangka panjangnya, yang pertama, digitalisasi program loyalitas dengan aplikasi atau WhatsApp sebagai sarana pencatatan poin atau stempel pelanggan tetap. Kemudian, riset ekspansi dengan studi kelayakan untuk membuat cabang di kota pelajar lain seperti Purwokerto atau Malang. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai ayam geprek Pangeran. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.